Bapak, saudara-saudara yang terkasih, Santo Paulus dalam 1 Korintus bab 10 ayat 4 menyatakan bahwa dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang dan rohani yang menyertai mereka, dan batu karang itu adalah Kristus. Di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan kuasa maut tidak akan mengalahkannya. Jadi Yesus Kristus itu adalah pendiri gereja. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, jangan sampai ada yang masih salah kaprah. Siapa yang mendirikan gereja? Oh, ya kan? Yang mendirikan gereja, ya, pendiri gereja itu adalah Yesus Kristus. Kita ini adalah, ya, anak-anaknya yang berasal dari Kristus. Jadi banyak yang salah kaprah. Dialah kepala gereja itu. Tapi di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Makanya, ya, Petrus sebagai batu karang itu adalah perwakilan Yesus, amanat agung kepadanya. Makanya dia, ya, memang Yesus itu menampakkan kebangkitannya pertama kali kepada Maria Magdalena dan perempuan-perempuan yang pergi ke kubur itu. Tetapi ingat, Yesus, ya, mengutus Maria Magdalena untuk menyampaikan kepada Petrus dan saudara-saudaranya. Sehingga Yohanes dan Petrus itu berlari pergi ke kubur itu. Tetapi karena Petrus lebih tua, dia lebih lambat. Yohanes tidak mau masuk dulu sebelum Petrus datang. Di situ nampak bahwa Petrus sebagai pimpinan dan memang diamanatkan oleh Yesus sebagai wakilnya nanti setelah Yesus naik ke surga. Setelah itu mereka menantikan Roh Kudus dan Roh Kudus dicurahkan kepada mereka. Petruslah sebagai wakil Kristus. Dan dialah akhirnya yang masuk. Baru murid yang berikutnya itu yang dikasih itu masuk. Nah, baca. Sehingga kita tahu bahwa Petrus itu dipilih Allah sebagai wakil Kristus. Dan diwariskan terus-menerus. Ajaran itu tetap dipakai oleh bapak-bapak gereja dalam menerangkan rahmat orang yang dipermandikan di malam Paskah. Upacara Paulus tentang batu wadas yang menyertai bangsa terpilih teringat akan dongeng rabi-rabi Yahudi yang mengajar bahwa batu wadas bergerak turut berjalan Israel di padang gurun. Jadi batu wadas itu turut bergerak. Jadi sehingga batu wadas itu dipukul itu keluar air. Bejana permandian dilihat juga sebagai, ya, antitesis daripada air bah. Jadi bejana itu adalah antitesisnya, lawannya dari air bah, ya, antitesis itu. Ketika di dalam bahtera Nuh hanya 8 orang yang selamat di tengah-tengah air. Ingatan itu sesuai dengan ucapan kitab suci dalam 1 Petrus bab 3 ayat 19. Dalam bahtera hanya beberapa orang, tidak lebih dari 8 di tengah-tengah air. Maka ada yang bertanya, berapa orang di dalam bahtera Nuh? Ya 8 orang. Itu sudah dijelaskan dalam kitab suci. Mengapakah orang masih bertanya? Ya karena dia tidak membaca. Tadi sesuai dengan kata Yohanes. Kalau dia tidak percaya dengan apa yang dibacanya, bagaimana dia percaya apa yang didengarnya? Itulah suatu perlambang daripada apa yang menyelamatkan kita sekarang, yaitu permandian. Permandian bukan tertuju kepada penghapusan kecemaran jasmani, melainkan hubungan dengan Allah dengan angan-angan hati yang baik, berdasarkan kebangkitan Yesus Kristus yang sesudah naik ke surga, bertahta di sebelah kanan Allah sesudah malaikat. Kekuasaan dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Jadi kata duduk di sebelah kanan itu jangan dipersoalkan. Tidak mungkin ada orang yang bisa duduk di sebelah kanan atau sebelah kiri. Kata Yesus ketika mereka, ibu Yakobus dan Yohanes itu ingin duduk di sebelah kiri kanan. Karena mereka mengartikan kerajaan, ya, jasmani. Kerajaan di dunia ini. Makanya tentang siapa yang duduk di sebelah kanan dan kiriku itu adalah hak Allah. Mengapa dia mengatakan seperti itu? Supaya terjadi yang namanya pemahaman terhadap makna.
yang terdalam bahwa bersama Kristus kita akan menang. Ya. Maka itu tadi, kekuasaan dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Dalam hubungan itu, bejana permandian dilukiskan sebagai bumi baru dan langit baru. Nah, ya, yang menurut prinsipnya telah datang di dalam umat Allah yang baru. Air itu unsur yang membinasakan. Air itulah lambang kematian. Jadi waktu zaman Nuh itu air itu membinasakan, mematikan. Bejana permandian kita masuk ke kematian Yesus Kristus, dan melalui kematian Yesus Kristus diberi kemuliaan dalam roh. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, kematian yang baru itu, makanya bagi orang beriman, bagi orang Kristiani, mati itu hanya memisahkan jasmani dan rohani saja. Ya. Bagi kita, kematian itu sudah dikalahkan. Maut itu sudah dikalahkan. Jadi maut itu, kata Santo Fransiskus, hanya sebagai sengat. Sengat. Ya. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, ya. Burung merpati yang dikeluarkan dari bahtera dan pulang dengan daun zaitun melambangkan Roh Kudus. Maka lambang Roh Kudus itu kan ada nyala api, angin, dan burung merpati. Itu melambangkan Roh Kudus yang membawa damai kepada orang permandian. Jadi semuanya damai. Makanya damai dan sejahtera. Jadi kalau mau sejahtera itu paling utama harus menerima damai. Selain itu, tradisi Elias dan Elisius dipakai untuk menerangkan arti permandian, terutama Naaman. Nah, jadi dari zaman Elia dan Elisa itu kan, apalagi yang terjadi dengan Naaman. Jadi dalam perjanjian lama saja Allah itu berkenan kepada bangsa lain, bukan hanya bangsa Israel. Sama seperti Elia juga, yang disembuhkan hanya janda di Sarpat, itu bukan orang Yahudi. Lalu Naaman itu bukan orang Yahudi, tetapi itulah lambang di mana Naaman itu dimurnikan, dibaptis oleh Allah. Naaman itu orang Syria dari luar Israel, yang harus mandi di sungai Yordan supaya sembuh penyakit kusta dan kulitnya menjadi putih seperti dari anak yang baru lahir. 2 Raja-Raja bab 4 ayat 1-14. Tradisi pengkhotbahan gereja purba adalah sumber pengertian yang baik tentang sakramen permandian. Nah, jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, pada seterusnya nanti kita akan masuk ke sakramen permandian bagian 2 ya. Nah, demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga bermakna dan bermanfaat dalam hidup kita.